Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah online GIT Cipatian. Mari bersama-sama kita berhimpun bersama keluarga kita masing-masing. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, percayalah bahwa roh Tuhan yang akan menyatukan kita. Salam Bapak Ibu. Shalom. Mari bersama-sama kita berhimpun dengan mujikan Tuhan. Pujian nomor 15, bait pertama dan kedua. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tidak mudah untuk mencari sahabat yang setia. Namun kita mengucap syukur karena kita mempunyai sahabat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah kawan dan sahabat kita yang sejati. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita pujikan nomor 453, bait pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita
Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada pagi hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur pasal 51 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Firman Tuhan ini merupakan kerinduan Raja Daud, di mana dia dengan penuh kesadaran mengakui segala kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Seperti Daud, marilah bersama-sama pada pagi hari ini, kita semua bangkit berdiri, kita mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan, di dalam doa yang demikian. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Oleh karena itu, malah bersama-sama kita berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa demikian. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung 361. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak mari kita memuji Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli. Kita merasa
ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih nyata. Kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu masih ada. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu.
Terlebih dahulu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah doa-doa kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GITJ Patihan ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang duduk di dalam kemajelisan, duduk di dalam kepengurusan kelompok, duduk di dalam kepengurusan komisi, duduk di dalam kepengurusan arisan pembangunan, duduk di dalam kepanitiaan Natal, duduk di dalam multimedia. Demikian juga semua pekerja yang ada di tempat ini, baik pendeta, merbot, demikian juga teknisi. Mari Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memakai hamba-hambamu ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, tambahkan karunia talenta dari surgawi, sehingga semua bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap program yang sudah dirancang. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati persiapan-persiapan yang kami kerjakan, baik pengurusan sertifikat maupun Tuhan untuk pengadaan dana di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan turut campur tangan bekerja, sehingga pembangunan rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tuhan, pakailah, urapilah semua hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau berkenan memberkati umat-Mu. Di saat pandemi masih berlangsung, kami harus mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kuatkan iman kami, supaya kami tetap setia dan semangat di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan kehidupan jemaat-Mu, berkati ekonomi rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap umat Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu mengalami kekurangan ya Tuhan. Kiranya Allah yang akan memberkati Bapa. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan kami mendengar Tuhan, ada beberapa anak Tuhan yang mengalami PHK dari pekerjaan mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau akan menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali bekerja seperti sedia kala. Dan mereka boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan untuk kehidupannya. Dan untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Allah, untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di dalam bangku pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota Kudus maupun yang ada di luar kota Kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua anak Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan berikan kecerdasan, roh hikmat, kepandaian. Tuhan cukupi semua yang menjadi kebutuhan Tuhan dalam pendidikan mereka. Terlebih anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati, sediakan pendidikan yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya masa depan anak-anak tempat ini. Kuatkan iman mereka Tuhan, jauhkan, singkirkan dari pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati masa depan mereka, dan kelak ketika mereka merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan berkenan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia ya Bapa. Mari Tuhan Kau memberkati para lansia Tuhan. Kami menyadari semakin bertambah usia, tentunya fisik mereka juga mengalami kemerosotan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat kepada para simbah-simbah, sehingga mereka bisa mengerti, mereka bisa menerima keadaan fisiknya dengan penuh rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Berikan hikmat, sehingga mereka bisa mengisi waktu-waktu yang ada
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan aktivitas kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, kuatkan imannya, karena sampai akhirnya biarlah para simpan tetap setia kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Allah, untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di luar kota, yang sekolah di luar kota, Engkau memberkati mereka. Jauhkan, singkirkan dari aral bahaya yang melintang. Jauhkan, singkirkan dari pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian sebagai pejuang kemanusiaan. Mereka mengabdikan diri di rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk anakmu Anggoro, Natalia, Erna, Pustrianto, Edo, Pujining, Tias, Agus, Mika, Wahyu, Ane, Agus Cahyono, Anis, Rina, Manda, Lina, Yana, Untari, Dwi, Ina, Neo, Eko, Lia Irwan, Elsie, Ayub, Dian, Dera, Dedek, Rini, Andreas, Bambang, Vita, dan Triana. Mari Tuhan Kau tutup, bungkus, limputi semua anak-anak Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, jauhkan singkirkan dari virus apapun. Tuhan, buat mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Tuhan, berikan keselamatan dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Kalau saat ini Tuhan, COVID-19 masih ada di bangsa kami, korban masih ada. Kami berdoa ya Allah, kiranya Engkau memakai dan memberkati semua para pemimpin kami, pemerintahan bangsa Indonesia ini, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, serta Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, demikian juga para menteri, demikian juga berdoa untuk para pemimpin pemerintahan daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, Tuhan, sampai RT RW, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, perekonomian bangsa kami tetap berjalan dengan baik, keamanan bangsa kami tetap kondusif, dan segala sesuatu yang terjadi Tuhan di masa pandemi ini, kiranya semuanya bisa dikerjakan dengan baik oleh para pemimpin kami Tuhan, sehingga semua rakyat Indonesia merasakan hidup yang penuh damai dan sejahtera, penuh dengan kemakmuran yang dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang duduk di dalam gugus tugas, baik pusat sampai di daerah-daerah. Kami juga berdoa para pejuang medis, pejuang kemanusiaan yang bekerja di rumah sakit, baik sebagai dokter maupun perawat, dan semua karyawan rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga TNI dan Polri, serta para relawan yang lainnya. Tuhan, tutup, bungkus, limuti mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan kesehatan, berikan keamanan dalam pekerjaan mereka, sehingga Tuhan, virus corona segera bisa diatasi di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan-penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan Engkau pakai gereja-gereja-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu, Engkau pakai para penginjil misionaris, yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik, semuanya Tuhan pakai menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa kami banyak orang yang percaya kepada Tuhan, bertobat dari dosanya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, sehingga Tuhan, bangsa ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan kita. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu perkenankan pada pagi hari ini, kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Karena di dalam kami mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, masih banyak sekali kekurangannya. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan dan memberkati persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya membawa mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga mereka. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita surgawi ada di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia senantiasa melingkupi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini pemuda-pemudi GIT Cipatian akan mempersembahkan pujiannya buat kemuliaan nama Tuhan. Kepada pemuda-pemudi remaja, kami persilahkan.
Pujian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin panjenengan diberkati dengan pujian anak-anak Tuhan tadi. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Seperti pujian tadi ya Tuhan, bahwa kami akan selalu percaya dan berserah kepada kekuatan Allah. Karena kami menyadari tanpa kekuatan-Mu, kami tidak akan mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan tekanan dan himpitan ini. Namun ketika kami berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Sekalipun kami terhimpit, namun kami tidak akan terjepit, karena kekuatan Allah ada di dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini, kami sudah diberkati dengan puji-pujian yang ada, dan kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami rendahkan hati kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami hikmat Allah, berikan kepada kami penerangan batin, sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami semua bisa mengerti, mengimani, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan kerendahan hati kami sambut kebenaran firman pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab 1 Tawarik pasal 19, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 15. Sekali lagi, 1 Tawarik 19 ayat 10 sampai dengan 15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul terhimpit namun tidak terjepit. Ya. Terhimpit namun tidak terjepit. Ya. Itu artinya Bapak Ibu, sekalipun kita terhimpit, kita tertekan, namun kita masih bisa melepaskan diri dari himpitan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini saya mendapat pertanyaan dari teman-teman saya dari luar kota. Mereka selalu bertanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan di daerahmu? Apakah sudah aman? Begitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah betul saat ini sudah aman? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan di televisi bahwa telah diumumkan orang-orang yang terpapar positif virus masih bertambah. Itu artinya virus itu masih ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak menutup kemungkinan pandemi semakin diperpanjang. Dengan diperpanjangnya pandemi, ini akan semakin membuat orang tertekan. Mereka terhimpit
oleh berbagai macam persoalan akibat dari pandemi ini. Ya. Persoalan bisa muncul dari faktor pendidikan, dari faktor ekonomi, dari faktor keagamaan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang paling besar berpengaruh adalah di dalam ekonomi. Coba mari kita perhatikan, kita bayangkan. Seandainya saat ini sudah ada orang yang bekerja, puji Tuhan. Namun seandainya ada orang yang belum bekerja, saat ini mencari pekerjaan tidak mudah, padahal kebutuhannya sudah banyak. Dan orang yang sudah bekerja pun di PHK, bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang masih bekerja, punya pemasukan, punya penghasilannya pun, saat ini mereka juga tertekan oleh karena kebutuhan yang sangat besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak orang mulai menyerah, banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai kalah dengan keadaan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah, sebagai orang-orang yang disertai Roh Kudus di dalam hidupnya, apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus putus asa? Apakah kita harus cemas dan khawatir dalam hidup kita? Tentunya tidak perlu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita renungkan, sekalipun kita terhimpit, jangan sampai kita terjepit. Ya, kita akan belajar melalui pengalaman Yoab di sini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam kisah ini ternyata orang-orang Israel ini diserang oleh orang-orang Amon, dan orang-orang Amon ini kerjasama dengan orang-orang Aram. Ya. Orang Aram menyerang dari depan, orang Amon menyerang dari belakang. Mereka terkepung. Orang-orang Israel terhimpit. Lalu sang Prabu Daud memerintahkan Yoab. Siapa Yoab? Yoab adalah salah satu panglima perang Daud. Keterampilannya tentang perang luar biasa. Kemampuannya luar biasa di situ. Maka Yoab dipilih menjadi panglima perang untuk menghadapi orang-orang Amon pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu kalau kita perhatikan dalam ayat 10, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Di sini dikatakan Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dari depan dan dari belakang. Tentara Israel terkepung. Mereka diserang dari depan dan mereka dari belakang. Mereka terhimpit. Namun kalau kita perhatikan ayat-ayat di selanjutnya, sekalipun tentara Israel ini terhimpit, namun mereka tidak terjepit. Mereka bisa melepaskan diri dari himpitan itu dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa di sini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seorang Yoab ini mengalami satu beban tugas yang tidak ringan. Dia harus memimpin pasukannya, mengalahkan dua pasukan tentara dari bangsa lain, yaitu dari Amon dan dari Aram. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Namun satu hal pada waktu itu, di sini Yoab tetap semangat. Yoab tidak menyerah. Yoab tidak putus asa. Yoab tidak takut. Ketika dia melihat musuh sudah ada di depan dan di belakang, dia mengatur barisan. Dia mengatur pasukannya untuk menghadapi musuhnya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami Yoab? Mungkin tidak sama seperti yang kita alami dalam hidup. Yang dihadapi Yoab adalah orang yang kelihatan, musuh yang kelihatan, tentara Amon dan tentara Aram. Sedangkan yang kita hadapi mungkin berbeda. Mari kita renungkan. Orang-orang yang bekerja satu hari untuk menafkahi keluarganya, mencukupi kebutuhannya dalam satu hari itu. Satu hari bekerja, dapat satu hari untuk hidup satu hari. Dan bagaimana karena pandemi mereka harus di rumah dan tidak bisa bekerja.
ekonomi bisa terhimpit di sini. Ekonomi bisa kacau di sini. Dan kalau mereka keluar, ada virus di sana. Di dalam ekonomi diserang. Di luar fisik bisa diserang. Dalam dan luar ada tantangan. Inilah keadaan kita saat ini. Terhimpit. Terhimpit oleh situasi dan kondisi. Terhimpit oleh ekonomi. Terhimpit oleh kebutuhan. Dan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari himpitan itu dan kita tidak terjepit. Mari kita belajar kepada Yoab. Di saat dia melihat di depan ada musuh. Di belakang juga ada musuh. Apa yang dilakukan Yoab di sini? Dia mengatur barisan dan dia memilih orang-orangnya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon. Orang-orang yang dipilih oleh Yoab, pasukannya ini menghadapi orang-orang Aram. Dan sisanya dipimpin oleh adiknya, yaitu Abisai, menghadapi orang-orang Amon. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah strategi. Strategi untuk mengalahkan himpitan itu. Strategi untuk menghadapi himpitan itu. Strategi untuk melepaskan diri dari hadapan pasukan musuh pada waktu itu. Dia pelajari strategi musuh. Menyerang dari depan dan dari belakang. Setelah itu dia siapkan pasukannya menghadapi musuh yang dari depan. Juga menghadapi musuh yang dari belakang. Ini strategi Yoab. Ketika Yoab terhimpit, dia mencari strategi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan kehidupan kita saat ini, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki new normal atau normal baru. Apakah itu normal baru? Normal baru adalah tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru dalam beradaptasi dengan perilaku hidup yang bersih, hidup yang sehat. Mengikuti protokol pencegahan virus COVID-19 ini dengan mencuci tangan, dengan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Ketika saya merenungkan ini, sebetulnya saya juga bergumul. Zaman dulu kalau orang sedang berbicara dengan orang lain, mulutnya ditutup, ini nggak sopan loh. Itu nggak normal. Namun sekarang ini justru ketika kita masuk ke normal baru, kita harus tutup mulut kita dengan masker. Zaman dulu orang sering-sering cuci tangan pakai sabun, orang sudah dikata-katain itu. Namun sekarang memang harus cuci tangan dengan sabun. Jaga jarak. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika saya merenungkan itu ada benarnya. Ini adalah bagian strategi. Ini cara untuk mencegah penularan COVID-19 memang harus seperti itu caranya. Dan kita masuk di dalam normal yang baru. Saya melihat ini strategi yang dibuat pemerintah supaya virus tidak berkembang dan bertambah di bangsa ini. Seperti Yoab membuat strategi penyerangan dari depan dan dari belakang. Demikian juga dalam hidup kita,
ketika hidup kita terhimpit, ketika hidup kita tertekan oleh berbagai macam masalah apapun, kita perlu mencari strategi yang cocok untuk melepaskan diri dari himpitan itu. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Bagaimana cara Yoab melepaskan diri dari himpitan itu. Di dalam ayat 12 dikatakan, lalu berkatalah Yoab kepada Abisai, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Yoab dengan pasukannya menghadapi orang Aram. Abisai adiknya dengan pasukannya menghadapi orang Amon pada waktu itu. Dan Yoab berkata kepada adiknya, Abisai ini, kalau orang Aram itu lebih kuat daripadaku, engkau harus menolong aku. Begitu. Dan kalau orang Amon itu lebih kuat daripadamu, aku juga akan menolong engkau. Apa artinya di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Ketika Yoab mengalami himpitan itu, supaya dia tidak terjepit, dia kerjasama dengan adiknya. Tolong menolong. Siapa yang lemah dikuatkan dengan pertolongannya. Kalau Yoab yang lemah, Yoab yang hampir kalah, adiknya Abisai menolong Yoab. Sebaliknya, ketika Abisai akan mengalami kekalahan, Yoab yang akan memberikan pertolongan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat ini bukan saatnya lagi kita hidup lu gue. Kita harus siap tolong menolong saudara kita, menolong orang lain, supaya kita sama-sama tetap bisa berdiri tegak, melepaskan diri dari himpitan yang terjadi saat ini. Hidup tolong menolong sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, ini adalah bagian memenuhi hukum Kristus. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ya. Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan saling menolong, ini adalah hukum Kristus yang harus kita penuhi. Harus kita lakukan. Dan rupanya ketika kita bisa saling tolong menolong, ini adalah cara kita bisa melepaskan diri dari himpitan hidup, sehingga kita tidak terjepit sekalipun kita terhimpit. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini bukan saatnya hidup untuk diri sendiri, namun ini saatnya hidup juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Sekali lagi, kalau saat ini sudah sedang terhimpit oleh apapun, jangan sampai terjepit. Cari strategi untuk melepaskan diri dari itu. Dan hidup saling tolong menolong. Yang ketiga, mari kita perhatikan. Ayat 13. Kuatkanlah hatimu. Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Mari kita perhatikan di sini. Yoab berkata kepada Abisai, kuatkanlah hatimu. Marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Di sini Yoab menguatkan adiknya, lalu adiknya diajak menguatkan semua orang yang ada di bangsanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika orang terhimpit kecenderungannya mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas, mereka putus asa, mereka menyerah. Kecenderungannya seperti itu.
motivasi. Mereka butuh seseorang yang bisa menguatkan supaya mereka tidak lemah, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak menyerah dan kalah. Oleh sebab itu Yoab di sini mengajak adiknya untuk menguatkan orang lain. Saat ini yang dibutuhkan bukan tercaan, bukan celaan, bukan hinaan, namun yang dibutuhkan adalah motivasi, penguatan. Ketika saudara-saudara kita bergumul terhimpit, mereka harus kita kuatkan, mereka harus kita motivasi, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, supaya mereka tidak putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu hati-hatilah ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Saat ini yang diperlukan adalah orang-orang yang bisa memotivasi saudaranya. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 11 dikatakan seperti ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jikalau ada seseorang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya ketika kita berbicara, menyampaikan kata-kata kepada orang lain, baiklah itu kata-kata yang bisa memotivasi, kata-kata yang bisa menguatkan, kata-kata yang bisa meneguhkan, sebagaimana firman Allah yang selalu menguatkan dan meneguhkan siapapun yang sedang lemah. Ini yang dibutuhkan saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba mari kita renungkan. Seandainya ada saudara kita terpapar positif corona, lalu kita mengata-ngatai, kamu kurang hati-hati, kamu kurang bersih diri, kamu tidak menjaga diri. Kira-kira orang yang terpapar virus corona tadi kira-kira akan mengalami bagaimana? Dia akan tawar hati, dia akan kecewa, dia akan putus asa. Yang dibutuhkan saat itu adalah penguatan, motivasi, misalnya tabah, kuat, sabar, bertahan dalam Tuhan, banyak doa, itu lebih motivasi daripada mencela dia. Seandainya ada seorang istri mencela suaminya sedang mencari nafkah, kebetulan nafkahnya tidak tercukupi, suaminya dicela, kenapa kamu tidak seperti dia, nafkahnya lebih besar, nafkahnya lebih banyak. Kenapa tidak berjuang sungguh-sungguh supaya mendapat tambahan uang yang lebih? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini suamimu butuh motivasimu. Jangan sampai ada di antara kita mencela pasangan kita. Jangan sampai ada di antara kita mencela sesama kita. Saat ini banyak orang lemah. Saat ini banyak orang terhimpit, saat ini banyak orang bergumul. Yang dibutuhkan adalah motivasi, penguatan, supaya mereka mendapatkan kekuatan baru dan bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi ketika mereka sedang terhimpit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini yang dilakukan oleh Yoab. Ketika terhimpit dia tidak terjepit. Mengapa? Karena dia bisa mencari strategi yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Dia bisa bekerja sama dengan adiknya, saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, dia memotivasi adiknya supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dipelihara dengan kekuatan Tuhan. Mengapa saya katakan kita dipelihara dengan kekuatan Tuhan? Ya. Saudarakah, bukankah ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia meninggalkan sesuatu untuk kita, yaitu roh Tuhan.
Dan roh itu adalah kekuatan Allah. Dan roh itu tinggal di dalam hati kita. Dan kekuatan Allah itu menyertai kita. Kekuatan Allah itu menolong kita. Oleh sebab itu siang, malam, dimanapun kita berada, kita selalu dipelihara oleh kekuatan Allah itu. Dan kekuatan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita terhimpit, kita tidak akan terjepit. Karena kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Kita harus percaya bahwa di dalam diri kita ada kekuatan ilahi. Di dalam diri kita ada penyertaan Tuhan. Orang yang percaya dan berserah, dia akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, memotivasi kita semua, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mencari cara, mencari strategi untuk melepaskan diri dari himpitan. Mari kita saling tolong menolong. Mari kita motivasi saudara kita dengan kata-kata bijak kita. Dengan kata-kata yang bisa memotivasi orang lain, tidak melemahkan orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami bisa terlepas dari himpitan yang menekan hidup kami. Kami harus mencari cara atau strategi yang tepat untuk hidup kami. Kami harus saling tolong-menolong. Kami harus bisa memotivasi saudara kami supaya mereka tidak lemah dan putus asa. Pagi hari ini ya Tuhan, dari tempat ini kami berdoa. Kalau Tuhan melihat ada umat-Mu yang sedang bergumul, mengalami persoalan, himpitan dalam hidup, entah itu ekonomi, entah itu sakit penyakit, persoalan apapun, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, berikan solusi yang terbaik atas kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mencari sekolahan yang lebih tinggi. Dan saat ini orang tuanya sedang berjuang, berusaha mencarikan dana biaya untuk mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Dan saat ini juga ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa ya Allah, untuk Pak Suprapto, Mbah Ginem, Pak Subadi, Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Mbah Tini, Mbah Wagini, Pak Riyadi, Bu Riani, semua saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Terlebih Pak Kusmanto yang ada di Jakarta, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas mereka, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka. Mari Bapa, kekuatan-Mu Engkau berikan kepada semua jemaat Tuhan di tempat ini. Sekalipun mereka terhimpit, namun kami percaya dengan kekuatan Allah, mereka bisa melepaskan diri dari himpitan sehingga mereka tidak terjepit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha dahsyat akan memberkati kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dan Bapak Ibu jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang merayakan ulang tahun kelahirannya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala dalam doa. Kita berdoa untuk Saudara Rohani Budi Utomo, Saudari Kris Cahya Elena Putri, Saudara Wahyu Tri Santiko, Ibu Paryanti Hasyuti, Adik Kristian Adi Chandra Nugroho, dan Bapak Amanda Rusmono. Bersama-sama kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan umat-Mu. Sungguh begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami mengucap syukur bersama keenam saudara kami yang saat ini sedang memperingati hari ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk Saudara Rohani Budi Utomo, Saudari Kris Cahya Elena Putri, Saudara Wahyu Trisantiko, Ibu Paryanti Hastuti, Adik Kristian Adi Chandra Nugraha, Bapak Amanda Rusmono. Bapak kami doa untuk keenam saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas keenam anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia kepada mereka, Tuhan tambahkan berkat-Mu, berkat kekuatan kesehatan, berkat kekuatan iman, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam pendidikan, berkat di dalam rumah tangga mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan menolongnya. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan senantiasa mengabulkannya. Mari ya Bapa, kiranya Engkau memberkati keenam saudara kami ini Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkus limuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemanapun mereka berada, kiranya Tuhan melindungi dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari telah diberkati Tuhan, berjalan dengan baik dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 bait pertama. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Dan dengan penuh iman, terimalah
berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.